Kembali lagi di tutorial. Kali ini kita bahas tentang Dinflu. Dinflu di sini buat ujian yang kedua. Ini yang cakupan bahasannya itu ada tiga: conservation of mass, conservation of momentum, ada yang linear sama angular. Terus yang terakhir itu ada energi ya. Nah, sebenarnya ini kita bakal banyak main integral. Nah, kita ambil satu contoh dulu di soal ini, itu conservation of mass ya. Nah, jadi di sini kita lihat di soal ini ada incompressible steady flow. Nah, terus di sini dia kan ada inlet sama outlet ya. Nah, kita bisa pilih control volume kita. Control volume kita pilih yang kayak gini. Nah, terus di sini kan ini ya, eh, dia dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan Z0, yang tidak lain itu adalah 4 cm kan di soal nih, 4 cm. Nah, kita bisa ingat kalau misalkan kalau mau ngintegral itu kita harus tahu ininya apa, referensinya, frame of reference-nya ya. Jadi di sini kita harus gambar ini, kita misalkan saja dari sini ke sini, dari atas ke bawah gitu ya, atau bawah ke atas gitu, itu Z ya. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu kita bisa tulis Y gitu. Tapi kalau misalkan dia menembus layar kita, itu kita tulis X ya, sumbunya gitu. Jadi konvensi tandanya. Nah, jadi kita lihat di sini, Em, di soal ini inletnya itu kan U0 itu seragam. Kalau pas dia keluar dari plat itu, outletnya itu nggak seragam. Dia bentuknya parabolik ya, yang fungsinya udah diketahui. Nah, A itu adalah sebuah konstanta di sini. Tapi kita nggak tahu A-nya kan, gitu. Kita harus cari U max. Tapi kita udah tahu ini nih. Kita udah tahu fungsinya, fungsi yang outletnya ini keluarnya kayak gimana. Tapi kita nggak bisa cari U max. Kenapa? Karena kita belum tahu U-nya, kita belum tahu A-nya kan, gitu. Jadi A-nya itu harus kita cari dulu, baru cari U max gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini. Eh, kita bisa pakai asumsi bahwa dia itu steady state. Jadi di sini eh, dmdt itu sama dengan 0. Ini adalah conservation of mass ya. Ini adalah rumusnya. Di mana kalau kita lihat di sini, kalau kita pilih CV-nya yang warna merah ini, kita bisa tulis apa? Ini sebenarnya rumusnya nggak usah dihafal. Kalian pakai intuisi aja, di mana masa per satuan waktu yang masuk kalau fluida itu apa sih? Itu kan ini ya. Itu kan kita bisa tulis m dot ya. Itu sebenarnya rho itu massa jenisnya dikali sama Q. Q itu adalah debit dari fluidanya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya Q-nya itu apa sih? Q-nya itu eh kalau misalkan dia seragam, kalau dia misalkan seragam, V-nya sepanjang Z itu sebenarnya gampang, tinggal V VA gitu ya. VA. Tapi di sini kalau dia nggak seragam, kita harus tulis dia jadi bentuk integral. Yaitu bentuknya kayak gini. Double integral terus V dA gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Uh, ini kan kita ngebicarain tentang control volume, sebuah ini apa, batasan yang udah kita definisikan dari awal yang warna merah. Dia adalah bentuk yang tertutup, jadi ingat matematika 2C-nya. Kalau dia misalkan tertutup gitu, kita sebenarnya bisa tulis jadi apa sih? Kita bisa tulis jadi ini ya, double integral tertutup gitu. Nah, ini kita tulis, ini kan daerah yang kita perhatiin kan volume dari ini ya, kontrol volume ya. Jadi VCV di sini. Terus ini rho V, tapi ingat V-nya di sini
itu hasil dot product dengan dengan eh, normal, dengan vektor normalnya dari permukaannya gitu. Nah, eh, perhatikan di sini, berarti kan di sini kan yang atas sama bawah itu nggak ada apa-apa ya, nggak ada flux yang masuk. Nah, di sini yang flux yang masuk itu apa? Flux yang masuk tuh ada yang inlet, yang keluar itu ada yang ini outlet ya di sini. Nah, berarti ingat bahwa dot product normal sama V yang masuk itu kan dia ini ya apa arah vektornya itu berlawanan, jadi itu bakal jadi negatif gitu. Jadi ini negatif double integral yang a in kemudian rho dikalikan dengan ini dikalikan dengan V yang masuk gitu. V yang masuk itu kan U0 ya sebenarnya ya. U0 U0 dA ditambah double integral A out gitu. Double integral A out rho. Terus sama ini ada yang keluar kan, tapi yang keluar itu nggak seragam sebenarnya. U sama dengan AZ Z0 dikurang Z, dengan Z0 itu adalah 4 cm. Jadi di sini kita nulisnya tinggal apa? Kita nulisnya tinggal gini aja. Kita misalkan itu adalah U out ya. U out itu sama dengan AZ kali Z0 dikurang sama Z. Tapi di sini Z0 kita udah tahu 4 cm. Jadi kita bisa kita ganti aja sama 4. Jadi variabel yang kita punya tuh lebih dikit, cuman A sama Z ya. Ini kita ini kali dengan U out gitu dA. Nah, kita bisa asumsikan bahwa dia tuh sebenarnya untuk bentuk penampangnya, kalau kita lihat dari plane XZ, dia tuh bakal seragam. Jadi yang bisa kita tulis apa? Yang bisa kita tulis adalah A in ini sebenarnya akan sama dengan A out. Atau kita bisa tulis sama dengan A, atau kita tulis sama dengan apa? Misalkan ketebalannya, jadi menembus layar kita gitu. Ketebalannya itu W ya. Ketebalannya itu W. Terus ini bakal dikali sama ini kan Z gitu. Itu tingginya gitu. Kalau kita ambil partisi berarti dA sama dengan W dz. Nah, berarti karena W ini perhatikan W ini kan sebenarnya sebuah konstanta gitu ya. Berarti kita bisa tarik keluar gitu. Jadi di sini rho itu juga konstan. Nah, jadi rho-nya bisa kita tarik ke luar gitu. Rho-nya bisa kita tarik keluar. Berarti kita apa? Tinggal apa? Negatif U0 dA ini kita bisa tulis A aja di sini. A rho U out. Sorry. Ini udah nggak ada rho-nya ya. Rho-nya udah kita tarik ke depan. Out dA. Nah, yang double integral tadi itu bisa kita ubah jadi integral ini apa? Tunggal ya. Jadi di sini W-nya bisa kita tarik ke depan gitu, istilahnya gitu. Jadi rho negatif integral. Integralnya dari mana sampai mana sih? Dari 0 sampai Z0 kan di sini. Nah, ini U0. Terus di sini dA-nya kita ganti jadi W dz gitu. Kemudian di sini sama yang gini. Jadi U out W dz gitu. Sip. Nah, ini W-nya kan konstan juga ya, bisa kita tarik keluar dari integralnya gitu. Bisa kita tarik jadi gini bentuknya, jadi lebih sederhana lagi. Nah, kan gini ya. Nah, ini kan sama dengan 0 ya sebenarnya ya. Lihat nih dari persamaan awal kita. Berarti ini bisa kita coret. Si
way-nya. Nah, jadi kita cuman sisa yang bentuk ini kan. Nah, kita ini bisa bikin jadi persamaan ya. Jadi persamaannya itu apa? Integral 0 sampai Z0. Z0 itu kan 4 cm ya tadi ya. Jadi kita tulis 4 di sini, terus U out dz sama dengan U ini integralnya 0 sampai 4 sampai Z0 ya. U0 dz. Nah, U out-nya itu bisa kita tulis ya nilainya ya. Jadi itu kan AZ 4 Z ya gitu. DZ sama dengan integral bentuk gini. Nah, udah kan sebenarnya simple-simple aja soalnya. Cuman ya gitulah. Integralnya cuman gini doang gitu. Nah, ini sebenarnya kita tinggal selesain aja integral biasa kan gitu. Nah, kita kali masuk aja ya. Kayak gini. Kita kali masuk. Nah, terus kita integralin di sini kan berarti. Oke. Nah, di sini tinggal kita hitung aja ya. Nah, ini kan jadi di sini 96/3 sama dengan 4 kali U0. Itu dari soal kita tahu U0-nya 8 cm per second. Masukin aja. Di sini kan. Sorry. Ini harusnya ini kurang ini hasilnya 32/3A. Gitu. Nah, di sini kita hitung A-nya itu hasilnya sama dengan 3 gitu ya. Karena ini bisa dicoret kan. Jadi A sama dengan 3. Sip. Nah, A itu udah kita tahu. Nah, tapi kan jangan berhenti sampai sini. Karena yang ditanyain sebenarnya bukan A gitu. Yang ditanyain itu U max ya. Nah, jadi di sini kita kembali ke persamaan kita. U out. U out itu nilainya sama dengan A Z. Z0 dikurang Z gitu ya. Nah, ini kan A-nya udah kita tahu ya. Berarti 3Z 4 dikurang Z gitu ya. Nah, terus ini tinggal kita kali masuk aja ya. Jadi hasilnya 12Z. Kemudian di sini dikurang 3Z kuadrat. Sip. Nah, terus lihat ya di sini. Kita cari U max-nya ya. Jadi kan kalau misalkan ada parabola gitu ya. Ya kita gambarnya gini ya. Misalkan ada kayak gini. Dia kan ada max-nya kan. Ini U max gitu. Nah, ya ingat pelajaran SMA ya. Berarti kan kita tinggal turunin terhadap Z aja kan. Buat cari titik ininya, titik kritis dulu namanya. Nah, itu kita turunin terhadap Z. Terus ini hasilnya apa? Kalau kita turunin kan 12 kurang 6 Z ya, gitu. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Kalau kita mau cari titik maksimumnya. Jadi di sini Z-nya itu kita dapat 2. Artinya ketika Z-nya sama dengan 2, dia itu maksimum gitu. Ya udah, kita tinggal masukin ke persamaan awal kita. U out di sini. Berarti kan U out di Z sama dengan 2 gitu. Di sini aja Z sama dengan 2. Itu kan berarti apa? 12 kali 2 dikurang 3 kali 2 dikuadratkan gitu ya. Sama dengan 24 dikurang 12, hasilnya adalah 12. Ini satuannya cm per second ya. Gitu. Nah, jadi ini adalah jawabannya 12 cm per second. Oke, jadi kita recap lagi ya.
Intinya kita mulai dari persamaan awal kita dulu. Uh, di sini dari CV-nya kita sama asumsi yang kita punya itu kita bisa ini nulis persamaannya gitu. Jadi di sini kita tentuin CV-nya, terus kita pakai rumusnya di sini. Terus ya udah tinggal dihitung, dapat A-nya, dapat U maksimumnya. Kira-kira gitu cara ngerjainnya. Oke, nah soal selanjutnya ya di sini ya. Ini kita langsung masuk ke conservation of ini momentum, tapi ini linear momentum ya. Oke. Nah, di sini ada bayangin ada sebuah apa ya benda gitu ya. Terus kalian tembakin jet gitu ya, tembakin apa kayak jet spray misalkan, isinya air gitu misalkan ya. Nah, terus ini kan dia pasti kasih apa ya? Kasih gaya kan gitu ke sini. Nah, eh ditanya itu kita harus kasih F0 berapa biar dia ini apa? Biar dia bisa support benda ini biar bisa di posisi setimbangnya gitu ya. Oke, itu udah jelas mungkin. Nah, di sini kita lihat ya, dia kan bentuknya apa? Ini ada yang ditembak gitu ya airnya. Nah, kita bisa define control volume kita dulu. Kita pilih yang ini ya. Nah, kita pilih control volume kita. Nah, uh, ini CV kita. Nah, terus kita bisa kasih tahu asumsi kita gitu ya. Jadi asumsi kita yang biasa itu incompressible, steady state di CV kita, fix CV sama uniform uniform properties buat fluidsnya. Terus juga di sini kita bisa asumsiin bahwa dia steady state gitu kan. Jadi yang tadi di asumsinya, nah lewat asumsi tersebut kita bisa tulis persamaan kita gitu kan. Nah, sekarang kita ingat lagi rumusnya apa sih sebenarnya? Conservation of linear momentum ya. Rumusnya itu ini sebenarnya. Oh iya, terus ada asumsi lagi. Asumsinya itu di sini untuk yang pressure-nya di sini-sini itu ekuivalen dengan atmosfer ya, P0 gitu. Jadi yang suku di rumus kita hmm, suku yang ada ininya P gauge-nya itu integralnya hasilnya itu bakal sama dengan 0 gitu. Jadi itu kira-kira asumsi kita ya. Jadi rumusnya yang bisa kita tulis itu apa? Berarti integral lipat kayak gini untuk VCV kita. Nah, ini kita turunkan terhadap waktu. Nah, terus ini ada Ini ada row ya. Terus juga ini dikali sama ini dv gitu ya, tuh kan. Terus juga ini jangan lupa apa? Ini kita harus kaliin sama ininya v apa? V kecepatannya gitu, v yang masuk gitu. Jadi ini kan vektor ya. Nah, gini, terus kita integral lipat 3 gitu. Terus kemudian ditambah sama fluxnya. Flux dari momentum yang masuk sama yang keluar gitu ya. Jadi ini kita kalau ngomongin flux kan integral lipat 2, cuman dia di daerah yang tertutup yaitu CV kita kan. Gitu. Terus ini kita kali sama ini. Kita di sini rho kali sama v-nya kecepatannya, terus v relatifnya gitu kan, terus di dot produk sama n-nya kayak biasa ya ini mah. Nah, ini nilainya bentar kayaknya nggak muat.
Oke. Nah, jadi di sini ini hasilnya itu bakal sama dengan perubahan momentumnya eh, terhadap waktu gitu. Jadi bisa kita tulis DPP yang kapital ini itu momentumnya ya. Jadi gitu kan. Nah, ini sebenarnya perubahan momentum itu kan yang terhadap waktu dp dt ini kan sebenarnya apa? Itu sama dengan F kan? Gitu dari definisinya kan. F itu di sini nilainya berarti sama dengan apa? Bentuk ini kan? Dengan dp dt. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini F. F itu maksudnya itu adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya ini jet tadi gitu. Nah, intinya di sini kita kan tinggal tulis ya. Kita tinggal tulis ini nilainya sama dengan apa? Sama dengan yang ini kalau kita pakai asumsi kita yang tadi dia itu uniform properties, terus juga steady state. Akibatnya ini kan kalau kita lihat dp per dt dari bentuk ini itu kan sama dengan 0 ya. Jadi dia di sini incompressible juga, incompressible. Jadi akibatnya si row-nya itu ya bakal sama terus. Jadi kalau kita mau turunin ya nggak ada perubahannya juga gitu. Jadi hasilnya sama dengan 0 gitu. Nah, terus di sini kita tinggal sisa ini fluxnya. Nah, lihat di sini sekarang kita kita bisa misalkan aja ya di sini. Kita bisa misalkan di sini ini kan ada ini ya, ada permukaan fluxnya gitu ya di sini yang dibuletin. Mungkin nggak kelihatan. Oke, yang warna biru. Nah, ini ya. Nah, si biru ini kita bisa anggap aja misalkan dia jari-jarinya itu R ya gitu. R kapital aja. Jarinya itu R. Nah, berarti ini bisa kita tulis apa? Kita bisa tulis di sini integral. Nah, ingat bahwa VR relatifnya ini kan di soal ini sebenarnya dia bendanya diem ya. Jadi V relatifnya itu bakal sama aja kayak V fluidanya yang ngalir gitu. Jadi di sini ingat kalau misalkan kita dot product si V-nya kita harus lihat arahnya. Berarti yang keadaan yang pertama ini V-nya masuk ya. V-nya masuk. V-nya masuk. Terus kan dia ini permukaannya ini ya, apa? Permukaannya ke sini kan. Nah, terus di sini jadi kita bisa tulis aja ini V-in ya. Misalkan ini V-in. Nah, berarti kan dia ini arahnya berlawanan ya. Jadi ini kan kalau kita dot product itu hasilnya bakal jadi negatif ya. Jadi kan negatif double integral in terus row di sini terus v-in aja. Ini kita tulis v-in kita kali sama v-in lagi di sini. Terus di sini kita lihat. Terus kan ini di DA ya sini. Nah, lihat di sini bahwa sebenarnya suku yang ini, yang tadi, bentar. Ini kita selesaiin dulu deh, biar nggak bingung ya. Ini kan berarti kalau yang ini dia bentuknya itu dia keluar, normalnya keluar juga, jadi positif ya. Jadi ditambah gini, out, row. Kita misalkan aja yang keluar itu V out gitu ya. Terus di dot V out. Terus DA ya. Nah, ini kan kita asumsiin aja yang di flow-nya ini asumsiin dia itu diameternya konstan gitu. Bentuk penampangnya sama terus. Jadi ini ya bentuknya yang
lingkaran berjari-jari R ini. Row-nya sebenarnya bisa kita tarik keluar ya. Jadi row-nya bisa kita tarik keluar kayak tadi. Ini biar ngehemat aja, ngehemat space juga. Ini row-nya bisa kita coret ya. Jadi intinya kan row-nya dikeluarin, terus bisa kita sorry. Ini bukan persamaan, bukan persamaan sama dengan 0. Jadi kita nggak boleh coret. Kita bisa tarik keluar aja. Sorry. Jadi ini bisa kita tarik keluar row gitu kan. Terus ini negatif. Ini kita lihat V in sama V out nih. Kita bisa asumsiin bahwa dia itu dia itu seragam di sepanjang penampangnya. Jadi ini bisa kita keluarin sebenarnya. Ini bisa kita keluarin. Bisa kita keluarin ini ini row-nya nggak usah kita keluarin deh. Ini V ini bisa kita keluarin gitu dari bentuk integralnya. Ini integral A gitu. Kita misalkan aja A in sama dengan A out sama dengan A gitu ya. Nah, terus kan ini kita bisa lihat V in-nya kita udah keluarin. Ini row V in ya gitu. Row V in DA. Terus ditambah V out integral V out DA ya. Nah, perhatiin di sini ini yang ekspresi ini dan ini itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah debit. Itu adalah debit, yaitu row VA gitu. Itu debit gitu. Jadi kalau kita asumsikan bahwa yang tadi dia itu flow-nya itu konstan terus untuk diameter penampangnya juga, itu berarti dan V-nya itu sama. Jadi V yang keluar itu di sini V0 juga gitu. Jadi ini yang keluar juga sama gitu. Kecepatan dan diameternya. Nah, artinya di sini yang bisa kita tulis sebenarnya apa? Ini yang dipakai rho 0 sih, rho 0. Ini kita tulis aja rho 0. Nah, itu tuh sebenarnya apa? Itu tuh sebenarnya ini yang ekspresi ini itu bukan debit. Rho VA itu rho VA itu massa, jumlah massa yang keluar atau masuk dalam satuan waktu gitu. Jadi kita bisa tulis gini aja deh, biar lebih enak. Kita tulis ini rho 0 terus integral V in dA V out gitu, integral V out. Sorry ini kali 0 V out. Ini fungsinya apa sih ditulis kayak gini? Jadi ini yang suku ini itu bisa kita tulis sama Q. Jadi gitu, bisa kita tulis sama Q. Nah, jadi ini hasilnya sama dengan apa? Negatif V in rho 0 Q gitu kan. Terus ditambah sama V out rho 0 Q. Nah, ini kan sebenarnya V in itu besarnya sama dengan V out, tapi arahnya aja kan yang berlawanan ya. Kalau V out itu dia arahnya kebalikannya. Jadi kita bisa tulis bahwa V in itu sama dengan negatif V out. Ini buat besarnya, magnitudenya kita bisa tulis aja ini adalah V0 kan, besarnya gitu. Jadi ini bisa kita tulis hasilnya sama dengan apa? Berarti di sini kalau kita lihat di sini misalkan kalau kita ubah ya jadi besaran aja. Jadi ini F aja. Ini kan harusnya vektor yang ini. Kalau besarannya aja itu kan berarti V0 rho 0 Q
ditambah uh, di sini sorry ini kan negatif ya, tapi kan tadi kita bisa tulis bahwa arahnya itu berlawanan gitu. Jadi kalau misalkan yang apanya, kalau kita bikin skalarnya kita bisa bikin kayak gini, jadi negatif N 0 gitu. Nah ini kalau V out, karena tadi V in nya kita tulis negatif V 0, berarti apa, dari persamaan ini kan V out nya itu berarti kan V 0 kan gitu. Nah kira-kira gitu. Ini hasilnya sama dengan 2 V 0 Rho 0 Q. Nah sekarang kita lihat di sini ya. Q itu apa sih? Q itu kan debit ya tadi ya. Debit itu apa sih? Debit itu kan V 0, berarti Q-nya itu kan kita bisa tulis apa, V 0 yang masuk gitu kan, dikali sama apa, ini kan luasan penampangnya, yaitu A gitu. Luasan penampangnya apa tadi? Ini kan lingkaran ini. Nah itu kalau kita tulis rumusnya berarti apa? Dia kan R ya, jari-jarinya ya. Oh ini diameternya diketahui deh, jadi kita pakai diameter aja ya di sini. Diameternya itu D0. Nah luas penampangnya berarti apa? Pi per 4 D0 dikuadratkan kan gitu. Nah yaudah, ini tuh sebenarnya tinggal disubstitusi aja kan yang bentuk ini. Ini berarti hasilnya itu sama dengan apa? 2 V0 Rho 0 V0 Pi per 4 D0 kuadrat. Gitu. Nah, sip. Berarti ini hasilnya sama dengan apa? Hasilnya sama dengan 2 V0 kuadrat Rho 0 Pi per 4 D0 kuadrat. Nah, terus yang ini kita lihat, ini bisa kita sederhanakan lagi kan. Jadi Pi per 2 V0 kuadrat Rho 0 D0 kuadrat. Di sini lihat, dia kan berarti kalau kita gambar gayanya aja ya, tanpa ada yang lain-lain, FBD-nya gitu ya. FBD-nya itu kan berarti dia apa? Ada yang tadi F ini, F ini yang tadi, F-nya arahnya ke sini kan. Terus dia ada apa? Ada ini F0. Artinya kalau dia mau posisi setimbang, F sama dengan V0. Karena di sini objektif kita sebenarnya nyari V0 maksimum ya. Jika super force-nya itu V0. Nah, keadaan buat maksimumnya berarti dia keadaan setimbang, kita lihatnya berarti F sama dengan F0 kan. Berarti di sini kita tahu bahwa F0 itu nilainya sama dengan F, berarti itu nilainya sama dengan Pi per 2 V0 kuadrat Rho 0 D0 kuadrat. Nah, ini tinggal permainan aja sebenarnya, apa, variabelnya kita pindah-pindah ruas gitu ya. Jadi kan jadi apa ini? Jadi 2 F0 per Pi Rho 0 D0 kuadrat. V0 nya berarti kalau misalkan kita membicarakan besarnya aja, berarti itu mutlak dari ini kan, atau 2 V0 Pi Rho 0 D0 kuadrat kita akarkan gitu. Jadi ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya gitu. Oke, jadi kita recap lagi gimana cara ngerjainnya. Pertama, kontrol volume itu kan. Nah, terus dengan asumsi-asumsi yang ada kita tulis persamaannya. Persamaannya gini, yang kita pakai. Tapi ini kan sebenarnya udah disimplifikasi sih. Sebenarnya kan ada yang suku yang pay gauge-nya itu, cuman pay gauge-nya itu sama dengan 0 juga. Jadi nggak usah ditulis di sini. Terus ya udah kita tinggal ngerjain bentuk-bentukannya. Dan kalau soal yang kayak gini sebenarnya kan nggak ada integralnya karena dia konstan terus kan. Ya integralnya bisa kita
Maksudnya nggak usah ada kalkulus ya gitu, tinggal kita hitung aja. Paling gitu sih. Oke, berarti ini biar nggak kepanjangan juga kita stopin di sini aja, 2 soal dulu. Paling gitu. Thank you semuanya.